Karena jangan sampai kemudian Said Didu menjadi korban pertama rezim Prabowo yang pertama ditangkap, ditahan karena menyampaikan pendapat. Saya mengatakan negara yang menangkap orang karena perbedaan pendapat itu negara kampungan, ya, pasti bukan negara modern. Demokrasinya pasti demokrasi yang asal-asalan. Tapi kalau demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara benar, maka tidak mungkin ada orang yang ditangkap karena berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat dan berbeda pendapatan itu biasa. Ya, Sobat Eros sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Nanti press conference akan berlangsung dan dipimpin oleh Bunda Kurnia ya. Oh Ahmad Hozinuddin yang akan memimpin press conference-nya, lalu akan dimoderasi oleh Bunda Kurnia ya. Sebenarnya bukan dimoderasi, dipimpin. Memimpin acara sama memimpin press conference. Kalau dianggap moderasi nanti hal-hal yang keras jadi dilembekin, nggak boleh moderasi ya. Oh, ya moderasi gitu loh ya. Jadi tidak ada moderasi. Kita katakan apa yang ada sepanjang benar ya, benar dan faktual. Jadi Sobat Eros sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Soal Said Didu diperiksa di polisi. Oke. Said Didu akan diperiksa polisi, tokoh nasional buka suara. We stand with Said Didu ya. Salah satu, banyak sudah tokoh-tokoh yang memberikan testimoni we stand with Said Didu. I stand with Said Didu antara lain misalnya Habib Muhsin, kemudian Napoleon Bonaparte, kemudian Syahganda Nenggolan, kemudian ada Abdullah Al-Katiri, kemudian Ahmad Hozinuddin, ada Babe Aldo, ada Mahfud MD, ada Medi Juniarto, kemudian ada Andi Sahrani, ada Raslan Baten alias Ruslan Buton, ada Jumhur Hidayat, kemudian ada Ikrar Nusa Bakti, ada Bunda Mary dari Lampung, ada Lukas Luarso, ada Abraham Samad, ada Din Samsudin, ada organisasi buruh ya, saya lupa namanya, kemudian ada Edi Mulyadi, ada EF Saifullah Fatah, kemudian ada Yusuf Martak, ada pula Denny Indrayana dari Melbourne, Australia. Pasti Bunda Kurnia sama Buya belum ngasih ya kan? We stand with Said Didu, I stand with Said Didu, belum ya? Nanti kita bikin videonya. Jadi Bunda Kurnia sudah dikasih ini kayaknya belum menyampaikan juga ya. We stand with Said Didu, I stand with Said Didu. Belum ya? Itu harus rame-rame kita ya. Jadi kita berdiri di samping Said Didu dalam menjalani proses ini. Karena kita tidak ingin adanya kriminalisasi. Oke, coba kita bacakan ya. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu akan diperiksa polisi karena dituduh melakukan pelanggaran IT setelah perlawanan kerasnya menentang dan membela rakyat yang tergusur dari tanahnya karena proyek strategis nasional. Kabar itu diketahui dari unggahan Said Didu di akun X pribadinya. Tokoh nasional yang selalu bersuara lantang membela rakyat kecil itu menegaskan dirinya siap menjalani pemeriksaan. Salam perjuangan. Atas perjuangan untuk membela rakyat dan penyelamatan negara di wilayah PSN PIK 2 dan wilayah lain, saya kembali dipanggil polisi untuk diperiksa di Polresta Tangerang, Kota Tiga Raksa pada tanggal 19 November 2024. Pemeriksaan tersebut atas dasar laporan beberapa pihak, termasuk laporan Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang, Mas Kota,
dengan tuduhan melanggar undang-undang ITE dalam kurung menghasut tulisnya. Demi membela hak-hak rakyat dari penggusuran paksa, penyelamatan aset negara dan demi keamanan negara, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan hadapi proses ini dengan kepala tegak dan berpasrah diri pada Allah. Lanjutnya, Said Didu berpesan bahwa jika sesuatu terjadi pada dirinya, ia berharap perjuangannya dilanjutkan. Jika terjadi sesuatu demi rakyat, demi bangsa, demi negara, mohon perkenan Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan perjuangan ini, katanya. Tokoh-tokoh nasional pun memberikan dukungan dan menegaskan akan berdiri di samping Said Didu. Jadi I stand or we stand with Said Didu. Itu mereka sampaikan dalam video yang dibagikan Said Didu dan oleh Refli Harun juga yang membagikannya, ya. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan kebenaran terungkap, ya, kepentingan masyarakat yang didahulukan. Jadi ini tidak hanya soal apakah Said Didu nanti kemudian akan ditahan atau tidak ditahan, karena persoalan ini bukan lagi persoalan Said Didu dengan seseorang atau dengan perusahaan atau dengan rezim, tetapi persoalan masyarakat dengan mereka-mereka yang memiliki link dengan kekuasaan. Segelintir orang yang bisa menentukan nasib banyak orang, padahal belum tentu apa yang mereka kerjakan itu berkepentingan, bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak. Ya. Jadi ada teman saya mengatakan soal PIX-2 dan seterusnya ini seperti Tumasik 100 tahun yang lalu. Tumasik itu Singapura. Dulu dia kota nelayan. Sekarang memang dia menjadi kota atau bahkan negara yang modern. Tapi persoalannya adalah tentu kan kita tidak ingin membangun modernisasi di atas penggusuran orang-orang yang ada di sana. Pemilik tanah, pemilik tradisi, pemilik tanah air. Dan digantikan dengan pendatang yang semuanya pendatang dan kemudian seperti ada negara dalam negara. Itu yang kita tidak ingin. Jangan sampai kemudian terulang kembali Indonesia kehilangan teritorial secara de facto. De jure bagian dari NKRI tapi de facto bahkan masyarakat yang berbeda etnis misalnya tidak bisa masuk dan mengakses daerah-daerah tertentu. Ini yang kita hindarkan karena walaupun kita bicara unity in diversity, ya, Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi tetap satu, bukan berarti kemudian tidak ada upaya untuk memberikan saling pengertian dan kemudian ada keinginan membangun eksklusivisme, bukan begitu. Jadi yang namanya unity in diversity itu adalah sikap yang egaliter, berbeda, tapi kita tetap menjadi satu. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan ya Said Didu tidak ditahan, tidak ditangkap, tidak dijadikan tersangka, karena sekali lagi kita tidak ingin di era pemerintahan Presiden Prabowo ada orang-orang yang ditangkap, yang ditahan karena menyampaikan opini atau pendapatnya. Karena di rezim Mulyono, rezim Jokowi sudah terlalu banyak orang yang ditahan, ditangkap karena perbedaan pendapat. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya. Karena jangan sampai kemudian Said Didu menjadi korban pertama rezim Prabowo yang pertama ditangkap, ditahan karena menyampaikan pendapat. Saya mengatakan negara yang menangkap orang karena perbedaan pendapat itu negara kampungan, ya, pasti bukan negara modern. Demokrasinya pasti demokrasi yang asal-asalan. Tapi kalau demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara benar, maka tidak mungkin ada orang yang ditangkap karena berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat dan berbeda pendapatan itu biasa dalam negara demokrasi, ya. Kecuali negara kita, negara komunis, ya, Vietnam, China, Kuba, ya, itu bisa. Tetapi kalau negara kita mengaku negara Pancasila, negara demokrasi, maka
tidak boleh ada orang yang berbeda pendapat ditangkap. Walaupun de factonya masih begitu. Tapi jangan sampai terulang kembali pada masa pemerintahan Prabowo. Jadi underliningnya, highlightnya pada masa pemerintahan Prabowo. Karena hanya orang dungu, hanya keledai yang mau jatuh di lubang yang sama. Jadi mudah-mudahan pemerintahan Prabowo tidak jatuh di lubang yang sama dengan menjalankan politik yang cenderung otoritarianistik untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan. Jadi saudara sekalian, dengan orang-orang yang di belakang ini ya, hanya koruptor saja yang takut sebenarnya. Orang lurus, orang bersih nggak akan takut. Benar nggak Pak? Ya kan? Yang takut dengan orang-orang kritis itu cuma koruptor. Ya. Buzzer itu digerakkan oleh koruptor. Ya kan? Buzzer tidak ada kalau tidak ada koruptor. Hanya koruptor yang takut dengan orang-orang kritis. Karena kalau pejabat itu lurus, pejabat itu tidak ada yang namanya self interest, kepentingan pribadi, hanya mengutamakan kepentingan masyarakat, social interest, maka dia tidak akan pernah khawatir dengan orang yang kritis. Dia akan berterima kasih dengan orang yang kritis karena orang kritis itu partner. Begitu ya, Mary yang baru datang? Luar biasa ya. Ini pejuang-pejuang perempuan walaupun persiapannya sehari saja kegiatan tetap bisa kumpul. Insya Allah mudah-mudahan lancar nanti ya acara kita. Setelah itu kita nanti nyanyi-nyanyi sedikit lah. Tapi pakai karaoke. Bisa nggak itu? Bisa ya pastinya kan. Tinggal YouTube doang kan. Itu. Kita nyanyikan salah ke aku. Kau penipu. Kau dewe itu kau penipu. Ya itu saja saudara sekalian ya. Walaupun kita sedikit main-main tapi tetap ini masalah yang serius ya. Masalah yang tidak main-main. Mudah-mudahan acara kita bisa dilangsungkan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita membaca komentar dari sobat era sekalian. Karena partisipasi cukup banyak di sini. Ya. Dan hati-hati. Ada nggak buzzer kita nanti kita recognize buzzernya ada nggak? Said Didu orang pertama korban rezim Bowo dan Tuan Mulyono. Ini merupakan peringatan kepada orang kritis. Jangan macam-macam dengan Bowo dan abangnya Mulyono. Kita tidak punya presiden namanya Bowo. Nggak ada. Yang ada adalah Prabowo Subianto. Ya, hati-hati. Mulyono entah siapa itu. Bela yang benar, oke ya. Kemudian langsung iklan dia ya, luar biasa ini. Oh ya, selain di RH Channel ini juga di live channel-channel lainnya. Channel apa aja nih? One Kawan TV One, luar biasa. Channel apa lagi? Mimbar Tube, Egy Sujana Channel, Ani TV, Arif Oligarki, luar biasa. Mary Samiri. Samiri itu kisah di dalam zaman Nabi Musa itu kayaknya Samiri. Oh, Bang Edi Mulyadi datang juga rupanya ya. Oke, mantap, gasak, bubarkan DPR dan MPR. Mereka tidak mewakili rakyat. Itu salah kitanya sendiri kenapa kita pilih. Kalau mau ending yang baik, ya ikut berjuang. Maksudnya apa ini? Bang Refli, hati-hati, orang baik dan jujur di negeri ini sedang diincar Jokowi dan kawan-kawannya. Alhamdulillah ya. Kemudian apa lagi nih? Orang-orang sakit hati, luar biasa ya. Masa kita dari dulu narasinya sakit hati, orang bahagia kayak begini. Yang saya tidak bahagia itu adalah kalau banyak koruptor di negeri ini, nggak bahagia, sakit hati. Sakit hati dengan koruptor, sakit hati dengan ketidakadilan, sakit hati dengan kesewenang-wenangan, sakit hati dengan presiden yang tidak bekerja untuk rakyat,
sakit hati tentang amanah yang tidak dikerjakan dengan baik. Nah, itu boleh lah sakit hati ya. Tetapi kalau orang-orang baik yang memimpin negeri ini, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita berharap negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, sobat era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya speech ini, dan saya kira saya sudah mengambil porsi sendiri. Karena itu setelah ini silakan teman-teman. Karena kalau Refli Harun terus saya bisa ngomong berjam-jam di media sendiri. Ya, bagaimana kita langsung live ya? Enggak ya, maksudnya ini nanti cut Refli Harun, Jido, cut Refli Harun, lalu kemudian kita akan buka ya setelah ini ya. Oke, karena menunggu Bang Edi Mulyadi ya. Rupanya Edi Mulyadi datang juga, Mr. Jin buang anak itu. Dulu dipermasalahkan, kok sekarang nggak ada yang mempermasalahkan lagi kalau kita menyebutkannya kan. Jadi betul-betul yang namanya itu namanya politisasi ya, politisation. Ya itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.